Baik, di semester genap ini kita masuk kepada bab kelima atau kompetensi dasar yang kelima. Ada 8 ya, jadi ada sisa 4 yang belum kita bedah, yang 4 itu semester ganjil sudah kita bedah. Baik, saya mulai saja. Yang pertama saya membicarakan tentang konversi suhu. Para siswa, konversi suhu atau perubahan skala pada suhu termometer itu sebenarnya di SD pun sudah ada ya. Tetapi, atau mungkin kelas 10 ya, saya nggak begitu jelas ya, di SD mungkin ya. Cuma masalahnya adalah waktu itu hanya disampaikan untuk mempelajari menghafal rumusnya saja. Nah, dengan demikian, daya analisis kalian itu menjadi terhambat ya, karena akhirnya logika berpikir tidak ada dan yang diterima oleh siswa itu hanyalah bagaimana sih hafalan rumus kalau Celsius ke Fahrenheit itu seperti apa. Gitu kan ya. Kalau Fahrenheit ke Reaumur kayak gimana. Nah, sekarang kalian harus lebih daripada itu, tidak menghafal rumus tetapi mampu memahami konsepnya dan mampu menganalisisnya. Saya mulai saja ya. Jadi saya menulis poin pertama, skala termometer yang kita kenal selama ini itu ada 4 ya, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, Kelvin ini bukan sekarang ya, tahun 1960 sekian, tolong nanti silahkan dicek sendiri tahun berapa, tidak lagi menggunakan derajat karena memang dia diperuntukkan sebagai salah satu dari, ada yang masuk nih, besaran pokok ya, yaitu ada yang masih sebentar ya para siswa. Oke, saya lanjutkan. Jadi intinya adalah bahwa Kelvin ini tidak menggunakan derajat. Nah, pada saat kita melakukan konversi suhu atau perubahan dari sekian derajat ke berapa derajat pada termometer yang berbeda, maka yang pertama kali harus kamu pahami adalah ada yang harus diketahui ya, ini titik beku air dan titik didih air. Tokoh 4 ini ketika membuat termometernya, maka dia memberi definisi ya. Untuk Celsius, titik beku air itu 0 derajat, Reaumur 0 derajat, Fahrenheit itu 32. Sedangkan Kelvin 273. Adapun titik didih air untuk Celsius 100, untuk Reaumur 80, kemudian Fahrenheit 212 dan Kelvin 373. Nah, termometer ini sebenarnya bisa dibuat oleh siapa saja ya, asalkan dia mengikuti kaidah-kaidah untuk membuat termometer. Nah, kalau misalkan saja ada orang membuat termometer baru misalkan ya, dengan skala yang berbeda dari skala yang sudah ada. Misalkan saja Tati ya, jadi ada seorang bernama Tati yang membuat termometer, tetapi dia mendefinisikan titik beku air itu minus 10 derajat Tati gitu, atau minus 10 derajat T. Lalu titik didih air dia definisikan sebagai katakanlah 110 derajat T. Jadi titik didih pada 110 definisi versi dia, dan titik beku versi dia adalah minus 10. Kemudian ada orang kedua, ya ada orang kedua namanya Salman gitulah ya, atau diberi simbol S besar gitu, S gitu. Dia mendefinisikan titik beku air itu plus 10 derajat S gitu, 10 derajat Salman. Lalu titik didihnya itu, misalkan saja, aku nggak usah banyak-banyak gitu, kata dia, 90 derajat S. Nah, itu dia. Jadi, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 termometer yang memiliki skala berbeda. Kita lihat ya. Celsius dulu tentu saja kita lihat rentang skalanya dari 0 menjadi 100, dari 0 ke 100 ya, bukan menjadi 100 ya. Dari 0 ke 100 maka itu ada 100 skala. Alasannya dari 100 dikurangi 0. Gitu ya para siswa. Sedangkan Reaumur itu dari 0 ke 80 berarti ada 80 skala. 80 dikurang 0. Kemudian kalau Fahrenheit dia membuat skala dari 32 ke 212 berarti ada 180 skala, yaitu 212 dikurang 32. Kemudian kalau Kelvin itu dari 273 menjadi 373 berarti ada 100 skala. Nah, kalau Tati ini ada berapa skala? Bantu saya dong. Orang ini membuat termometer seperti ini berarti ada berapa skala? 120. Oke, 120 alasannya dari 110 dikurang
min 10, berarti 120. Betul sekali ya. Jadi 110 dikurang min 10, berarti sama dengan 120 skala. Kalau Salman berapa ya? Kalau Salman 80. 180. Oke, ini kok sampai. Berarti 80 skala. Baik, oke. Nah, sekarang berikutnya adalah langkah berikutnya. Setelah kita paham ya, ada berapa skala yang dibuat oleh orang-orang ini, maka setelah itu kita harus memahami adanya perbandingan. Kalau kita ingin membandingkan, kita ingin mengkonversi, berarti kita lakukan perbandingan. Kita buat perbandingan. Perbandingan apa yang dilakukan? Yaitu saya menulis konversi unit perubahan suhu pada skala termometer. Kita mulai dari Celsius ya. Kalau misalkan kita ditanya pada suhu tertentu, misalkan ini suhu T ya, T itu berapa di Celsius, itu T, kalau di Fahrenheit itu, di Reaumur itu berapa T-nya, kalau Fahrenheit berapa T-nya, maka dengan demikian kita tulis ya, ini C-0, karena ini batas ini ya, berarti C-0 atau T-0 ya, karena ini Celsius itu kan 0 derajat ya mulainya, dibanding R-0, maksudnya kalau di sini berapa gitu, katakanlah ini R gitulah ya, R-0, kemudian F-32 dibanding K-273, itu sama dengan perbandingan dari skala totalnya. Oh, skala totalnya kalau C tadi Celsius adalah 100, kemudian Reaumur adalah 80, kemudian Fahrenheit 180, Kelvin 100, Tati 120, dan Salman itu 80. Ya, saya ulang ya. Jadi, lakukanlah perbandingan yang mana ini membandingkan, sebenarnya perbandingan, kalau dalam matematika itu ada perbandingan senilai, kecil banding besar sama dengan kecil banding besar. Logikanya begitu. Jadi, kecil banding besar sama dengan kecil banding besar sama dengan kecil banding besar sama dengan kecil banding besar. Sehingga terciptalah perbandingan seperti ini. Kalau kita tulis secara secara sempurna, maka kalau C-0 harusnya C saja ya. Jadi ini nggak ditulis pun juga nggak apa-apa. C banding R banding F-32 banding K-273 sama dengan, ini diperkecil ya, karena ini angka-angka yang agak besar sehingga bisa kita sederhanakan, dibagi 20, itu 5, bagi 24, bagi 29, bagi 5, bagi 25. Nah, sekarang kalau begitu perbandingannya adalah, kalau saya tulis begini ya, berarti ya, C banding R banding F-32 banding K-273 adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Nah, sekarang saya minta bantuan kalian ya. Kalau Tati gimana nih nulisnya? Kalau Tati, gimana? Halo? Berarti? Kalau Tati? T plus 10 mungkin. T plus 10, betul sekali. Kalau Salman? S-10. S-10. Bisa bedain ya. Jadi kalau dimulai dari minus, T plus 10. Kalau dia plus, justru S-10. Perbandingannya apa skalanya? Tati berapa tadi itu? 120 ya. Ini 120 dibanding 80 ya. Dibagi 20 berarti 6. Dibagi 20 berarti 4. Oke, jadi inilah perbandingan. Ya. Inilah perbandingan termometer yang nanti kita gunakan, ya. Siapa banding apa, sekian termometer ini, berapa termometer itu. Nah, ini kita gunakan model seperti itu. Kecil banding besar sama dengan kecil banding besar, atau perbandingan senilai. Contohnya ini ya, yang nomor 1. Yang A dulu, 40 derajat Celcius itu berapa Reaumur. Nah, dalam hal ini berarti kita diminta untuk membandingkan antara Celsius dengan Reaumur. Berarti kita lihat ya, perbandingan antara Celsius dengan Reaumur. Berarti ini dia. Oh, kalau begitu kita tulis ya, bahwa C banding R sama dengan 5 banding 4. Itu aja sih. Ini banding ini sama dengan ini banding ini. Apa yang dibandingkan itu kita ambil. C-nya berapa? 40. Berarti masukkan 40 dibanding R sama dengan 5 banding 4.
Perkalian dalam sama dengan perkalian luar. Dalam matematika itu ada hukum seperti itu, kalau perbandingan, perkalian dalam sama dengan perkalian luar. Perkalian dalamnya itu adalah 5R ya, 5R sama dengan 40 kali 4. Dibagi 51, dibagi 58, berarti R-nya adalah 32 derajat Reaumur. Paham ini? Oke, sekarang kalau Celsius ke Fahrenheit, kita tulis ya, 40 derajat Celsius ada berapa Fahrenheit. Nah, ini berarti disuruh membandingkan antara Celsius dengan Fahrenheit. Berarti saya nulis apa ini? C banding, yang ini ya, yang atas F min 32. Jadi yang atas ini, ya ini dengan ini dibandingkan, sama dengan berapa banding berapa? 5 banding 9. Oke, C-nya itu 40, data yang diketahui berarti 40, ini saya pisah ya, dibanding F min 32 sama dengan 5 banding 9, perkalian dalam, perkalian luar. Berarti 5 kali F min 32 sama dengan 40 kali 9. Bagi 5, 1, bagi 5, 8. F min 32 sama dengan 72 ya, berarti F-nya adalah 104 derajat Fahrenheit, berarti ini adalah 104. Paham ya? Paham. Oke. Kita lihat yang B deh ya. Atau ini bisa kalian selesaikan. Nah, coba sekarang saya minta yang Tati dan Salman. Nah, ini ya. Misalkan soalnya ini saya buat yang C ya. Kalau 50 derajat Celcius itu ada berapa derajat Tati sih? Gimana nih penyelesaiannya? Jadi kamu diminta membandingkan antara Celcius dengan Tati. Silakan. Saya nulis apa nih? Berarti C banding T. T plus 10 sama dengan 5 banding 6 ya. Jadi antara Celsius dengan Tati. Nah, baik. Sekarang kita masukkan ternyata Celsiusnya adalah 50. Berarti 50 banding T plus 10 sama dengan 5 banding 6. Perkalian dalam, perkalian luar. Berarti 5 kali T plus 10 sama dengan 50 kali 60. Bagi 5, 1. Bagi 5, 10. Berarti T plus 10 sama dengan 6. Kok 6? Maaf ya, kebanyakan ya 60 ya, maaf ya. Oke, sebentar ya. Aduh, oke ini saya mana ini? 50 kali 6 ya, berarti 60 ya. Baik, berarti T-nya adalah 50 derajat Tati. Jadi ini adalah 50. Berarti sama ini, kebetulan sama. Sekarang saya minta yang D. Saya minta Tati dengan Salman. Waduh, jangan GR ya Pak Salman ya. Jadi yang D itu kalau 50 derajat Tati, itu ada berapa sih derajat Salman gitu. Gimana nih? Saya harus nulis apa? Ya, berarti plus 10 banding S plus min 10, baik, banding S min 10 sama dengan 6 banding 4. 6 banding 4. Nah, ini bisa disederhanakan ya. Bagi 2 itu 3, bagi 2 itu 2. Nah, sederhana yang lebih kecil lagi ya. T-nya itu 50, saya sorot ke bawah ya. Jadi 50 ditambah 10, berarti 60 ya. 60 banding S min 10 sama dengan 3 banding 2. Perkalian dalam, perkalian luar. Oh, kalau gitu 3S min 10, itu perkalian dalamnya. Perkalian luarnya adalah 60 kali 2. Bagi 3, 1. Bagi 3, 20. Berarti S min 10 sama dengan 40. Oh, berarti S-nya adalah 50 derajat. Sama. Ini kebetulan sama semua itu ya. Oke. Sampai di bagian sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? enggak, Bu, jelas. Jelas ya? Baik. Oke. Baik. Oke, sekarang kita lihat contoh soal nomor 2. Pada angka berapa termometer Celcius itu menunjukkan angka 20 lebih besar dibanding termometer Reaumur. 20 lebih besar. Bagaimana ini mendefinisikannya? Apa yang kita lakukan? Kita harus memisalkan dulu. Kalau misalkan dulu. Misalnya Reaumur itu X. Ya, kalau berarti Celsiusnya apa tuh? Y. Jangan gunakan variabel yang 20 lebih dari X. Jadi, kalau ditulis X plus matematikanya 20 ditambah X. X ditambah 20 atau 20 tambah X. Oke, nah kemudian setelah itu dikonversi, dibandingkan. Bagaimana membandingkannya? R
banding banding C sama sama dengan dengan berapa banding berapa? X tambah X 20. No, X no, no. banding Perbandingan banding skala. plus 20. Perbandingan skalanya. 4 banding 4 banding 5. 5. Nah, Nah, kemudian setelah itu masukkan ya bahwa R itu adalah X, bahwa C itu adalah X plus 20 sama dengan 4 banding 5. Perkalian dalam, perkalian luar. Ya, saya taruh di sini ya. Berarti 4 kali X plus 20 sama dengan 5X. Nah, ini kayaknya nggak bisa dicoret ya. Ya sudah, berarti kita bongkar 4X plus 80 sama dengan 5X. Pindah ke sana ya, pindah ke kanan ya. Berarti 80 sama dengan X. Oh, berarti Celsiusnya X itu adalah reamur ya. Oh, berarti reamurnya adalah 80 derajat reamur. Sedangkan Celsiusnya adalah 80 ditambah 20. Berarti 100 derajat Celsius. Sampai di bagian sini ada pertanyaan? Paham tidak? paham, Bu. Jelas ya. Baik. Lebih mudah mana nih, menghafal rumus atau menganalisis seperti ini? Ayo, jujur. Menganalisis. Iya, Konsep pasti menganalisis. ya. Konsepnya masuk ya. Nah, sekarang saya beri soal yang grade-nya ya lumayan lebih tinggi sedikit deh, nomor 3 ini. Jika angka pada termometer Fahrenheit menunjukkan 2 kali pada termometer Celsius, maka angka berapa yang terbaca pada Fahrenheit dan Celsius? Berarti kita buat kalimat matematika dulu. Kita misalkan dulu ya, misalnya Celsius itu adalah X, berarti Fahrenheit adalah X. 2X. Betul sekali. Nah, kemudian disuruh bandingkan kamu nih konversi. Berarti kita tulis apa? C C banding F. F sama dengan min 2 min min 20. 32. Jangan lupa karena Fahrenheit itu dia memulainya dengan titik beku pada 32, sedangkan Celsius titik beku pada 0. Gitu kan? Sama Iya. dengan berapa banding berapa? 5 banding 9. Oke. Baik, sekarang kita masukkan harga-harga yang diketahui. Berarti X dibanding 2X min 32 sama dengan 5 banding 9. Perkalian dalam, perkalian luar. Taruh sini ya. Berarti 5 kali 2X plus 32 sama dengan 9X. Berarti kita bongkar ya. 10X ditambah 0, 160 sama dengan 9X. Begitu. Berarti 160 sama dengan dipindahkan ke... Oh, ini plus atau min nih? Aduh, keliru saya. Mohon maaf ya. Yang ini harusnya min ya, mahasiswa ya. Nah, ini dia. Jadi minus ya. Oke, nah berarti kalau dipindah kanan, dipindah kiri, ini ya, pindah-pindahannya ya. Berarti 10X min 9X sama dengan 160. Siapa tuh yang masuk tuh? Sebentar, mahasiswa. Aduh, jam segini udah masuk. Saya lanjutkan ya. Berarti X sama dengan 160 derajat. Nah, dengan demikian kesimpulannya, konklusinya, Celsiusnya adalah 160 derajat, sedangkan Fahrenheit-nya adalah 2 kalinya. Berarti 320 derajat Fahrenheit. Jelas ini ya? Mudah kan? Mudah kan? Jelas. Ya, kalau kita paham konsepnya akan menjadi mudah. Baik, sekarang kita lihat grade soal yang terakhir, nomor 4 nih ya. Ada 2 termometer, yaitu termometer P dan termometer Q. Termometer P itu titik beku air dan titik didihnya masing-masing min 20, dia mendefinisikan, dan titik didihnya 130. Sedangkan termometer Q itu titik beku airnya 30 derajat Q. Jika perbandingan skala termometer P dan Q adalah 3 banding 2, maka hitunglah yang A. Pada angka berapa termometer Q menunjukkan titik didih air? Jadi titik didih airnya ditanyakan itu ya. Yang B, pada angka berapa termometer P dan Q menunjukkan angka yang sama? Oke, bagaimana ini untuk menyelesaikan soal nomor 4 ini? Apa yang harus kita lakukan? Gimana coba? Kita harus membuat Skala. Itu. ya apa ya? Gambaran min. Nah, diagram Gambar. sederhana, gambar sederhana, betul sekali. Misalkan ini P, kemudian ini Q. Titik beku P itu min 20, titik didihnya itu 130. Oh, berarti ini rentangnya berapa?
150. 150, betul sekali. Sekarang yang Ki ya. Yang Ki itu titik bekunya 30. Titik didihnya ditanyakan, misalkan titik didihnya itu X saja ya. Nah, boleh. Berarti rentangnya berapa? X min 30. X min 30. Oke, bagus sekali. Nah, yang A ini kita jawab dulu ya. Pada angka berapa Ki menunjukkan titik didih air jika ternyata ada informasi perbandingan skalanya 3:2. Itu artinya ini dengan ini adalah 3:2. Paham ya? Oh, kalau begitu 150 dibanding X min 30, kita kurungkan ya supaya tidak bentrok ini antar simbol-simbol tanda itu, sama dengan 3:2. Perkalian dalam, perkalian luar. Oke, berarti 3 kali X min 30 sama dengan 150 kali 2. Bagi 31, bagi 3, 50. Berarti X min 30 sama dengan 100. Jadi X-nya adalah 130 derajat Ki. Jadi ini adalah 130 derajat Ki. Mudah tidak? Mudah ya? Udah, Bu. Sekarang yang B. Saya kasih biru deh ya, bosan merah terus nih. Pada angka berapa termometer P dan Q menunjukkan angka yang sama? Dimisalkan kalau P-nya itu X, Q-nya juga pasti X juga, karena angkanya sama. Betul. Oke, berarti bagaimana kita menunjukkan perbandingan untuk konversi kedua termometer ini? Kalau P dulu deh ya, P itu berarti titik bawahnya ya, kalau kita misalkan angka yang sama ada di daerah sini misalkan, ya. Berarti kalau begitu, nih bagaimana nih? P? P min 20. Plus atau min tuh? Plus P 20. Oh, plus. Sedangkan Q-nya, Q min 30. 30. Betul sekali. Nah, sekarang kita bandingkan ini dengan ini. Jadi kalau gitu, bantu saya. P plus 20 dibanding Q min 30 sama dengan 3:2. Ya, P dengan Q katanya sama tadi informasi di B, permintaannya sama. Oh, berarti X ya. X plus 20 dibanding, jangan lupa kurungnya ya, X min 30 sama dengan 3:2. Perkalian dalam, perkalian luar. Ingat ya, kalau perbandingan itu ada istilah perkalian dalam sama dengan perkalian luar. Berarti perkalian dalam kita bereskan dulu. 3 kali X min 30 sama dengan perkalian luarnya, 2 kali X plus 20. Ini nggak bisa dicoret, ya sudah berarti kita bongkar satu-satu. 3X min 90, ya. Sama dengan 2X plus 40. X dengan X spacing-nya dikumpulkan, berarti 3X min 2X sama dengan 40 plus 90. Berarti X-nya adalah 130. Oh, ternyata bahwa pada angka berapa itu angkanya sama, berarti P-nya pada angka 130 derajat P sama dengan 130 derajat Q. Ini jawabannya.